Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun yang terhormat Wakil Ketua MUI ya Bapak Solihin beserta Bapak Uja, yang kami hormati Dir Reskrim Polda Lampung Pak Profesor Dr. Renot Hutagalung, dan yang beserta para Kasubdit Jakarta dan Kasubdit Renata, Pak AKBP Adi Sastri dan Pak Roset, Pak AKBP Roset. Dan yang saya hormati hadir di tengah-tengah kita di sini ada dari PEX Pekerja Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung Ibu Eliana, yang terhormat juga dari Bapas Badan Lampung ya Pak Ade Pak ya, kemudian Pak Julius dan Ibu Ti ya. Baik, dari Komnas Anak Provinsi Lampung Pak Arianto dan Werta ya, Arianto Werta. Kemudian juga dari Lembaga Advokasi Anak Damar Lada Damar itu Ibu Anissa. Terima kasih. Dan seluruh rekan-rekan para awak media, jurnalis dari lingkungan Polda Lampung yang berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini, hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, kami akan melakukan konferensi pers terhadap pengungkapan kasus yaitu tindak pidana dengan terang-terangan atau dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang atau pengrusakan barang di kantor Majelis Ulama Indonesia di wilayah Provinsi Lampung, yang mana terjadi melibatkan terhadap pelaku adalah anak di bawah umur. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kejadian ini tidak terlepas pengungkapan atensi dari Bapak Kapolda Lampung, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Ahmad Wiyagus SK MSI, di mana pasca kejadian ini, yaitu kejadian yang dilakukan oleh sekelompok anak-anak ataupun daripada pelaku yang semula itu adalah 14 orang, terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 yang lalu, di mana kegiatan ataupun peristiwa ini terjadi pada pukul 23.00 pada tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 23. Kemudian dengan adanya program Quick Wins Presisi Polda Lampung, yang dikedepankan di sini adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung di bawah pimpinan di Reskrim Polda Lampung Kombes Dr. Renot Hutagalung dengan tim TK 308 dan bersama juga dengan dari Kasubdit Renata telah berhasil mengungkap dalam waktu 7 kali 24 jam kasus pelemparan batu di kantor MUI dapat terungkap dalam waktu 7 hari atau 7 kali 24 jam, dan kesemua pelaku dapat diamankan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ini merupakan suatu program Quick Win Presisi Polda Lampung dalam hal untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus wujud daripada transparansi respon cepat yang dilakukan tim Pegap 308 ini merupakan membuahkan hasil, yaitu pelaku dapat diamankan. Ini merupakan salah satu bentuk presisi, yaitu transparansi berkeadilan. Dan pada kesempatan siang hari ini kami langsung melaksanakan kegiatan konferensi pers untuk semua publik mengetahui, karena pada waktu tersebut kita ketahui di akhir Desember merupakan umat Kristiani sedang melaksanakan kegiatan Natal dan Tahun Baru, dan kita semua sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan pengamanan pada saat menjelang berakhir Tahun Baru 2022. Namun pada kesempatan ini dengan adanya pengungkapan kasus tersebut bisa terjawablah bahwa
hasil pengungkapan ini sesuai dengan apa yang diinginkan publik. Ya, dari kami melakukan adanya prediktif, kemudian kami respon cepat, dan inilah wujud daripada transparansi berkeadilan. Untuk selanjutnya, kronologi daripada penangkapan atau pengamanan daripada ke-14 orang tersebut secara detail, secara rinci akan disampaikan oleh Direskrim Polda Lampung, Kombes Pol Dr. Renok Hutagalung untuk menyampaikan kepada awak media semua. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun yang kami hormati dari pengurus MUI, rekan-rekan stakeholder terkait dalam penanganan khususnya masalah anak di Provinsi Lampung, dan lebih khusus kepada Bapak Kabid Humas, Kasubdit 3 Jatandras, Kasubdit 4 Renata, dan rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, siang ini kita bisa memberikan keterangan secara langsung kepada rekan-rekan media, kepada publik, bahwasannya Direktorat Reserse Kriminal Umum telah menerima laporan adanya pengerusakan kantor MUI yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung pada hari Jumat tertanggal 30 Desember berdasarkan laporan dari Saudara Ujang Tommy SHMH. Dari laporan yang ada, tentunya kami dari jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan olah TKP, cek TKP di lokasi kantor MUI yang berada di lingkungan gedung Islamic Center Provinsi Lampung. Arealnya cukup luas, dan untuk terlihat dari depan jalan itu yang terlihat Islamic Center-nya, tidak terlihat kantor MUI. Artinya di sini kami melakukan olah TKP tidak serta-merta hanya bagian dari kantor MUI, tapi semua lingkungan, akses pintu masuk dari depan jalan maupun dari lingkungan yang berhubungan dengan pemukiman juga menjadi bagian penyelidikan ini. Hasil dari olah TKP ditemukan 4 bidang bagian yang memang dirusak, yaitu kaca-kaca yang menutupi bagian depan gedung dari kantor MUI, antara lain dari kaca bagian pintu depan ada 3 bidang, dan kaca pembatas tepatnya di gedung utama ataupun tempat ketua MUI bekerja ada di sebelah kanan gedung. 4 bidang ini kita lakukan olah TKP dan ditemukan pecahan-pecahan kaca dan beberapa batu bekas ataupun menjadi alat barang yang digunakan untuk merusak dan menghancurkan kaca-kaca tersebut. Ada 8 buah batu yang telah kita amankan. Hasil olah TKP yang ada, bahwasannya batu-batu yang ada merupakan batu-batu yang diduga kuat adalah batu-batu dari sekitaran lingkungan kantor MUI atau dari Islamic Center tersebut. Artinya bahwasannya batu-batu itu batu-batu yang ada dari sekitaran gedung
atau memang ada sampai saat ini pun kalau kita datangi ada di luar-luar itu batu-batu yang berserakan. Dari hasil penyelidikan kurang lebih yang kita lakukan pemeriksaan baik secara interogasi maupun penyidikan dalam berita acara pemeriksaan saksi kurang lebih ada 15 orang secara interogasi cepat maupun dilakukan pemeriksaan di kantor kita dalam rangka penyidikan. Dari 15 orang tersebut memberikan informasi-informasi valid bahwasannya benar telah terjadi adanya keributan sehari sebelum laporan, tepatnya hari Kamis tanggal 29 Desember sekitar pukul 22.00 WIB di sekitaran gedung kantor MUI pada lingkungan Islamic Center. Dari keterangan-keterangan yang ada, kami turunkan tim khusus yaitu TK 308 Presisi Ditreskrim Polda Lampung yang melakukan pengejaran dan pencarian orang-orang yang diduga melakukan keributan dan pengerusakan terhadap kantor MUI. Tepatnya kemarin Kamis tanggal 5 pukul 5 Januari 2023 pukul 17.00 telah diamankan sebanyak 14 orang yang terduga kaitan informasi yang telah kita lakukan pemeriksaan. Dari 14 orang kita lakukan pemeriksaan maraton untuk mengetahui berapa orang sesungguhnya yang hadir ataupun terjadi kaitan dengan peristiwa tersebut. Ditemukan 8 orang yang merupakan bagian dari adanya peristiwa pengerusakan tersebut. Kami melakukan penetapan terhadap 8 orang tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, ada 5 tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk pemeriksaan terhadap 8 orang dengan secara maraton, yaitu berinisial V, berinisial TP, VJ, D, A, R, DP, dan TA. Dari 7 orang yang dilakukan pemeriksaan, ada 4 anak berhadapan hukum yang diduga pelaku. Namun sampai saat ini pun masih dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari rekan-rekan Bapas, Peksos, dan teman-teman lainnya. Di sini adalah ada untuk dapat pendampingan, dan 3 orang dewasa. 1 orang masih dalam pencarian, namun identitasnya sudah kami dapatkan. Untuk yang ditetapkan 5 tersangka dalam proses penanganan ini, yaitu 5 inisial V, yaitu ABH, anak berhadapan hukum, berinisial TP, ABH, anak berhadapan hukum, berinisial PJ, ABH, anak berhadapan hukum, berinisial A selaku dewasa, berinisial R selaku dewasa. Ini yang berada di belakang kami, di depan rekan-rekan jurnalis yang dapat kami tunjukkan. Dan untuk ABH masih dalam pemeriksaan, saat ini juga istirahat karena memang di dalam pemeriksaannya tentunya tetap pendampingan Bapas dengan rekan-rekan
keterkaitan di dalam pemerhati untuk anak berhadapan hukum. Untuk barang bukti yang diamankan, tadi kami sampaikan ada 8 buah batu. Ini ada di hadapan kita sekalian. Serpian pecahan kaca yang berwarna hitam, karena memang ini kaca-kaca sebagai pintu dan jendela penghubung ataupun bagian dari gedung kantor MUI. Kepada 5 orang tersangka sebagai terduga pelaku ini kita terapkan pasal 170 KUHP Junto 55 subsidiar 406 KUHP, di mana barang siapa secara bersama-sama melakukan kerusakan terhadap orang atau barang dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. Demikian yang dapat kami sampaikan dari proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kantor MUI ini. Perlu kami tambahkan bahwasannya dari hasil pemeriksaan ini secara maraton, motif yang ada berawal dari adanya kesalahpahaman di antara beberapa orang yang dilakukan pengamanan ini terkait dengan hubungan pacaran satu sama lainnya, dan akhirnya kesalahpahaman tersebut berakibat keributan dan saling melempar yang berdampak karena kesalahpahaman ini berlanjut di depan kantor gedung MUI, sehingga berdampak lempar-lemparan dan batunya mengenai kantor MUI, tepatnya kaca-kaca, sehingga pecah. Ini dapat kami pastikan tidak ada kaitan dengan politis, sentimen, dan lain hal. Itu semua hasil temuan fakta pemeriksaan yang kami pastikan bahwasannya itu terkait dengan keberadaan anak-anak remaja ini yang memiliki salah paham dan berdampak melakukan lemparan-lemparan batu sehingga mengakibatkan kerusakan pada kantor MUI. Dan terhadap anak-anak tersebut yang bermasalah pun telah kami hadirkan, dimintai keterangan, dan mereka di antara yang bermasalah telah berdamai. Dan ini juga menjadikan informasi kepada kami semua, hasil pemeriksaan maupun kepada rekan-rekan dari Majelis Ulama Indonesia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan hasil pemeriksaan, baik penyelidikan maupun penyidikan jajaran Direktorat Reserse Kriminal. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.